Pada video kali ini saya ingin membagikan beberapa alasan kenapa menguasai bahasa asing itu sangat penting. Bahasa asing bisa bahasa Mandarin, Jepang, Korea, bahasa Inggris, ya. Oke, kita langsung aja. Alasan pertama yaitu menguasai bahasa asing bisa membantu menunjang karir kita. Oke, banyak perusahaan-perusahaan saat ini yang membutuhkan interaksi dengan klien-klien mereka di luar negeri. Otomatis, perusahaan-perusahaan ini membutuhkan karyawan yang menguasai bahasa asing. Contohnya, bahasa Mandarin, bahasa Inggris. Tentunya karyawan-karyawan yang menguasai bahasa asing lebih dibutuhkan daripada karyawan yang tidak menguasai bahasa asing. Tentunya selain itu banyak juga perusahaan yang mengajarkan bahasa asing dalam menjalankan bisnisnya. Jadi mereka tentunya membutuhkan guru-guru yang bisa mengajarkan bahasa-bahasa tersebut. Oke. Lalu alasan berikutnya kenapa menguasai bahasa asing itu penting? Buat kalian yang mempunyai usaha sendiri, yang berjualan, yang kira-kira produk-produk kalian itu bisa dijual ke luar negeri, itu membutuhkan promosi dalam bahasa asing tentunya ya, bahasa yang dimengerti oleh target kalian. Maksudnya kalau misalnya kalian ingin berjualan ke negara Tiongkok, tentunya kalian bisa mempromosikan produk kalian dalam bahasa Mandarin. Kalau kalian ingin menjual produk kalian ke negara-negara yang menggunakan bahasa Inggris, tentunya kalian harus mempromosikan produk-produk kalian dalam bahasa Inggris. Oke? Dan hari ini banyak platform-platform yang bisa kita gunakan untuk menjual produk kita di nggak hanya di Indonesia aja, tapi di belahan dunia lain ya tentunya ya. Alasan berikutnya kembali ke pekerjaan atau karir ya. Nah, bagi kalian yang punya skill tertentu ya, seperti memasak atau mengendarai kendaraan ya, atau yang lainnya, itu kalian bisa mencoba melamar di negara-negara yang menggunakan bahasa Inggris seperti Kanada contohnya atau Australia. Nah, terutama Kanada ini ya, setahu saya mereka mencari banyak pekerja ya, kalau nggak salah ratusan ribu ya dalam satu tahun itu, untuk mengisi lowongan-lowongan pekerjaan di sana di provinsi-provinsi yang mereka rasa masih kosong ya. Nah, keuntungannya bekerja di Kanada itu, setahu saya, setelah bekerja beberapa tahun, kalau nggak salah 3 atau 5 tahun ya, itu kalian bisa mendapatkan permanent resident. Jadi, kalau kalian udah mendapatkan permanent resident, itu kalian bisa berpindah-pindah pekerjaan ya, karena udah dianggap residen di sana gitu. Bukan berarti warga negara sana ya. Jadi residen sana, jadi kalian bisa pindah tempat kerja dengan lebih bebas ya, mencari pekerjaan lain, bisa sekolah lagi, bisa melakukan apa aja ya, seperti penduduk asli sana, kecuali untuk ikut pemilu nggak boleh di sana. Tapi untuk pekerjaan, untuk sekolah lagi itu kalian lebih bebas di sana, bisa bawa keluarga gitu ya. Karena kalian dianggap berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi mereka. Ya. Dan nggak semua negara punya kebijakan seperti ini. Ya. Nah, alasan berikutnya ini khusus untuk teman-teman tenaga kerja Indonesia yang bekerja di luar negeri, ya, seperti di Malaysia, di Taiwan, ya, atau Korea, ya. Karena saya pernah bekerja di Taiwan selama lebih dari 13 tahun di sana. Nah, pasti teman-teman yang bekerja di Taiwan ini udah tahu bahwa banyak pekerja dari Filipina selain dari Indonesia yang bekerja di Taiwan. Nah, seingat saya itu banyak pekerja dari Filipina itu menabung uangnya ya selama bekerja di Taiwan itu untuk melamar kerja lagi di Kanada dengan alasan seperti yang saya sebutin tadi, keuntungan-keuntungan untuk bekerja di Kanada tadi ya. Sedangkan di Taiwan itu banyak tenaga kerja dari Indonesia yang bekerja di sektor rumah tangga. Bagi kalian yang bekerja di sektor rumah tangga, itu teman-teman dari Indonesia itu nggak ada pilihan untuk mengajukan aplikasi untuk mendapatkan permanent resident di Taiwan ya. Dan bekerja di rumah tangga itu di negara-negara seperti Taiwan ya atau Malaysia, baik di Timur Tengah juga, baik di Dubai, di Abu Dhabi ya, itu penuh dengan eksploitasi ya. Teman-teman sendiri pasti udah tahu ya.
bekerja di rumah tangga itu penuh dengan eksploitasi, jarang libur, kerjanya lama ya. Ya banyaklah masalahnya yang bikin capek hati ya, capek fisik dan capek hati. Ya. Mungkin karena negara-negara ini diibaratkan mereka baru ya baru kaya ibaratnya ya, baru kaya, orang kaya baru mungkin ya. Itu baru kaya dan biasa terjajah dulunya ya. Lalu tiba-tiba dalam waktu yang sangat singkat mereka jadi negara yang berpenghasilan tinggi dan mempunyai kemampuan untuk memperkerjakan orang dari negara lain. Jadi mereka juga sebenarnya belum tahu cara memperlakukan pekerja yang bekerja di rumah tangga itu dengan baik gitu ya. Jadi akhirnya banyak kasus-kasus yang pembantunya disiksa ya, diapain, dan ini banyak, setahu saya itu kalau di negara-negara seperti di Kanada itu sangat jarang ya, atau hampir nggak pernah saya dengar ya, karena hukumnya dan undang-undangnya itu sangat ketat di sana untuk memastikan bahwa hak-hak pekerja itu tersedia ya gitu. Karena mungkin mereka udah lebih mapan ya, ibaratnya mungkin bukan orang kaya baru ya, mereka udah lebih mapan secara ekonomi lebih lama, karena mungkin lebih lama karena mereka udah kaya duluan ya, dari menyedot hasil bumi dari negara-negara Asia dan Afrika. Oke, kita nggak bahas itu. Saat ini saya berada di Uni Arab Emirat ya. Dan ternyata di sini banyak orang-orang Indonesia juga yang bekerja di rumah tangga ya, yang pilihan mereka terbatas. Terbatasnya apa? Nggak bisa untuk pindah kerja sebagai driver misalnya ya, untuk jadi kerja di sales di restoran kayak Burger King atau McDonald's gitu ya, karena memang kemampuan bahasa Inggrisnya hampir nggak ada ya. Jadi mereka stuck di rumah tangga gitu